Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, penjelasan sebagian kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dalil. Tepatnya kaedah ke-10 di halaman 66. Di sini penulis rahimahullah masih membawakan perkataan para ulama di dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Di dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Pada halaman 66 ini penulis membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala wafat tahun 790 Hijriyah, di mana Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan al-bid'atu hiya tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru, satu metode baru atau sebuah metode di dalam agama, mukhtara'ah, yang diada-adakan. Sebuah hal baru, hal agama atau hal yang dianggap sebagai bagian dari agama dan itu baru, belum pernah ada sebelumnya, di mana kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas bahwa bid'ah sendiri secara bahasa ibtada'a yabtadi'u, artinya ikhtara'a yakhtari'u, membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang belum pernah ada sebelumnya. Di halaman itu kita kemarin jelaskan pada halaman 65 ya. Di saat menerangkan firman Allah di surah Al-Baqarah 117. Badi'u, badi' artinya yang mencipta. Badi' yang mencipta. Di mana sebelumnya belum ada pencipta selain Allah, memang jelas enggak ada. Kemudian sebelumnya juga tidak ada langit dan bumi yang sedang Allah jelaskan di sini. Maka yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi pas sekali bahwa bid'ah adalah membuat ya satu hal yang baru di dalam agama. Kemudian kriteria keduanya tudahi syariah, menyerupai syariat. Menyerupai syariat itu bukan berarti harus ada padanannya dalam syariat, bukan. Enggak berarti harus begitu. Orang lain akan mengira kegiatan ini adalah bagian daripada syariat. Ya. Orang lain akan mengira kegiatan tersebut adalah ajaran agama. Misalnya apa ya? Misalnya ya. Apa misalnya? Berebutan apa? Kopiah Ustadz misalnya, ya. Sampai dilelang, ya.
mulai dari harga 1 juta gitu, ya. Kopiah, siwak, ya, serban misalnya. Itu orang awam yang nggak ngerti agama, apalagi mereka yang bukan Islam, pasti akan mengira itu bagian dari Islam. Oh, ternyata ajaran Islam kayak gitu ya. Terus apalagi minta-minta ke kuburan, ya, ke orang soleh yang sudah meninggal dengan menyebut-nyebut namanya. Loh, ternyata Islam kayak gitu ya. Nggak ada bedanya sama agama kami, agama kita, ya. Bedanya cuma bentuk. Kalau agama kita patungnya berupa bentuk-bentukan, ada kepalanya, ada tangannya, macam-macam. Kalau orang Islam patungnya cuma berupa nisan kuburan. Nah, itu perbuatan bid'ah. Kenapa? Pertama tadi sudah terpenuhi syaratnya. Suatu hal yang baru diada-adakan dalam agama. Kriteria keduanya apa? Menyerupai syariat. Dalam artian, orang yang awam akan mengira kegiatan tersebut adalah bagian dari agama. Ucapan tersebut adalah bagian daripada ajaran agama. Oh, ternyata orang Islam kayak gitu ya kalau ibadah. Sampai nutup kepalanya kemudian geleng-geleng sampai kayak orang kalau mereka menyebutnya fana begitu ya. Sampai hilang dari kesadaran. Oh, ternyata ajaran Islam kayak begitu. Padahal itu bukan Islam, bukan bagian daripada Islam. Yuqsadu bis-suluki 'alaihal mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Dengan maksud, dengan tujuan untuk berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini maksudnya untuk totalitas di dalam beribadah, di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk definisi yang terbaik yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna bid'ah, ya. Yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Pertama tadi apa? Satu, ajaran dalam agama yang dibuat-buat. Ya, yang dibuat-buat. Artinya bukan mengadopsi dari Nabi Muhammad SAW yang sudah ada contohnya, ada anjurannya, ada perintahnya, bukan. Beneran dari dia sendiri. Entah dari dia, entah dari kelompoknya, gurunya dan seterusnya. Dibuat-buat. Yang kedua, tudahis syariah, menyerupai syariat. Hingga akan dikira oleh orang awam bahwa perbuatan tersebut adalah ajaran agama. Padahal bukan ajaran agama. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya, latar belakangnya, motivasinya untuk apa? Yaitu untuk apa? Totalitas di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salim sama ustadznya dibolak-balik. Tujuannya apa? Supaya semakin afdal, supaya semakin mantap begitu, ya. Terpenuhi persyaratan itu. Ya. Kalau sekedar cium tangan saja boleh, ya. Sebagaimana dilakukan juga oleh para sahabat terhadap sahabat lain yang lebih alim, ya. Hakadha naf'alu bi ulama'ina, beginilah kami memperlakukan alim ulama kami. Mencium tangannya boleh, ya. Tapi bukan kepala kita yang nunduk, tangannya kita angkat, boleh, ya. Dan dengan tidak ada keyakinan bahwa kita jadi dapat berkah dari tangan alim ulama tersebut, ya. Walaupun hal ini lebih sering dihindari oleh guru-guru kita, ya, asatidzah ulama kita sebagai tindakan preventif, ya, agar tidak fahami, Ya, asalkan sama-sama paham, insya Allah tidak mengapa, ya. Sebagaimana sebagian asatidzah kita juga mencium tangan asatidzah yang lebih senior, lebih sepuh, ya, sebagai sikap antara yang muda terhadap yang lebih tua, ya, itu tidak mengapa. Nah, maka 3 syarat ini adalah 3 hal yang sangat identik ada dalam perbuatan bid'ah. Ungkapan cara baru dalam agama. Maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan, dinisbatkan oleh pembuatnya kepada agama. Dia katakan kepada jamaahnya, dia katakan kepada pengikutnya bahwa ini loh, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala lakukan begini. Rasulullah SAW memerintahkan begini dan itu, ya. Lebih baik begini dan begitu. Kalau kau masuk surga begini begitu. Kaitan hal-hal yang berkaitan dengan masuk surga itu berkaitan dengan agama atau tidak? Berkaitan dengan agama. Kalau kamu mau qabul hajatnya, bahasanya kan begitu biasanya, ya. Qabul hajatnya pakai Arab semuanya begitu.
Ya, kalau kamu mau kabul hajatnya, lakukan ini dan itu, datangi makam wali fulan wali fulan. Masalah kabul hajat itu bagian dari agama atau bagian dari dunia? Agama, ya, hingga orang ngiranya itu memang ajaran agama, ya. Orang ngiranya itu memang ajaran agama. Jadi secara nggak langsung si pembuat kebid'ahan ini mengatakan bahwa ini loh yang nyuruh tuh Allah. Ini tuh yang nyuruh Rasulullah SAW, padahal Allah tidak pernah nyuruh, Rasul juga tidak pernah nyuruh atau sekedar menganjurkan. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syariat, tidak ada. Murni merupakan inisiatif mereka sendiri. Murni merupakan inovasi mereka sendiri, tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam agama terdapat banyak cara. Di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman dalam syariat, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah adalah apabila cara baru itu dan tidak ada cara itu baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat, ya. Memperingati misalnya hari pertama turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu jelas tidak ada dasarnya dalam syariat, tidak ada anjuran, tidak ada perintah, apalagi contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ingin apa? Ingin menjadikan hari itu sebagai hari yang bersejarah, ya. Maksudnya ingin menjadikan kaum muslimin supaya semangat lagi kembali kepada Al-Quran. Itu sama sekali tidak ada contohnya, dasarnya, pedomannya dalam syariat, ya. Seandainya itu benar-benar hal yang dipandang perlu oleh syariat, tentunya ada dasarnya dari syariat. Ya, tentunya akan ada dasarnya dari syariat. Artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat, dan insya Allah nanti pada pembahasan atau halaman berikutnya akan ada penjelasan tentang, ya, bid'ah idhofiyah, ya, dan bid'ah hakikiyah akan lebih jelas insya Allah taala. Itu karakter yang pertama, ya, satu cara yang baru, satu kegiatan, keyakinan, ucapan yang baru dalam agama. Kalau bukan dalam agama silahkan, ya, kalau bukan dalam agama silahkan. Cara baru apa misalnya? Mengawetkan makanan misalnya, silahkan. Itu tidak termasuk bid'ah yang dibahas di sini, ya. Cara baru membangun masjid dalam waktu yang singkat, silahkan. Itu enggak termasuk hal yang sedang dibahas di sini. Karena itu merupakan perkara dunia, ya. Yang kedua, menyerupai syariat. Kalimat ini sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Makanya dikatakan menyerupai syariat. Berarti aslinya ada apa enggak ada? Enggak ada, ya, aslinya enggak ada. Tapi dikesankan bahwa itu adalah bagian daripada syariat. Aslinya berarti bukan, ya, aslinya berarti bukan dari syariat. Ini pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Bahkan bukan cuma tidak ada, bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi. Seperti mengharuskan dengan cara tertentu, mengharuskan dengan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syariatnya. Juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat, ya. Misalnya katanya kalau mau anaknya ganteng, baca surat Yusuf, ya. Kalau mau anaknya cantik, baca surat Maryam. Berarti jangan dulu baca surat Al-Ahab begitu, ya. Ngeri nanti, ya. Jangan dulu baca surat Al-Ahab, ya. Jangan dulu juga baca surat Al-Fil, ya. Jadi bahaya seperti itu, ya. Ini tidak ada dasarnya, ya. Mengkhususkan cara, ya, bahwa kalau kamu mau begini, amalannya begini, ya. Yang dibaca ini, padahal nggak pernah ada dasarnya dari syariat.
jumlahnya sekian kali kamu baca, ya. Ada itu katanya ayat-ayat yang bisa bikin kebal, ya, dari serangan lawan, ya. Cuman nggak tahu apa, cuman katanya ada, ya. Dibaca sekian kali nanti akan kebal dari serangan lawan. Macam-macam, ya. Yang mau kebal, yang mau rezeki lah, yang mau itu tadi anak ganteng atau anak cantik, ya. Nah, semacam itu semuanya termasuk hal yang bid'ah karena tidak pernah ada dasarnya di dalam agama. Juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Ini karakter yang kedua atau kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, tujuannya untuk berlebih-lebihan, untuk totalitas di dalam beribadah, di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang ini tujuan orang yang melakukan kebid'ahan itu supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa ada gitu orang melakukan hal yang mereka anggap sebagai ibadah tapi nyatanya bid'ah, tujuannya supaya semakin jauh dari Allah? Enggak ada. Semua orang yang melakukan satu hal yang dianggap sebagai ibadah, entah itu ibadah yang benar bersumber dari syariat, entah ibadah itu yang ternyata merupakan kebid'ahan, tujuannya pasti sama. Sama-sama pengen semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang melakukan ibadah yang sesungguhnya, baik yang melakukan hal yang diklaim sebagai ibadah padahal bukan ibadah. Tujuannya sama, ya, semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelengkap makna bid'ah. Sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah. Itu menganjurkan untuk tekun beribadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya sebagaimana Allah sebutkan dalam Az-Zariyat ayat 56. Dan ini juga yang disampaikan oleh orang-orang yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang-orang yang didapati oleh Ibnu Mas'ud melakukan zikir secara berjamaah dikomandoi satu orang, ya. Mereka membuat halaqah, mereka membuat lingkaran, kemudian masing-masingnya memegang kerikil, ya, 100 buah, kemudian dikomandoi satu orang, sabbihu mi'ah. Sekarang tasbihlah 100 kali. Subhanallah, 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 semuanya sampai. Setelah itu kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, seterusnya. Nah, ini didapati oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ditegur keras oleh beliau, ya, betapa cepatnya ketersesatan kalian. Nabi itu baru meninggal kemarin, ya, bajunya masih utuh, alat makannya juga belum ada yang hancur, baru kemarin kok kalian sudah meninggalkan ajarannya, membuat hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh beliau SAW. Apa jawaban mereka? Ma nuridu illal khair ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, kami enggak punya maksud jelek. Maksud kami baik. Lihat, maksudnya baik, ya. Enggak ada tuh kami memang pengen ngubah ajarannya Nabi, enggak mungkin, ya. Kami ingin menyesatkan kaum muslimin, enggak mungkin. Tujuannya baik. Ma nuridu illal khair. Tidak, kami itu enggak punya motivasi apa-apa kecuali ngajak orang baik, ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusib. Betapa banyak orang yang punya motivasi yang baik tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan motivasi yang baik itu. Karena caranya salah, ya. Tidak sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua orang pasti yang melakukan hal-hal baru itu seperti itu, ya. Mengingatkan bacaan Quran hari ini sudah berapa, ya. 1 hari 1 juz misalnya, ya. Tujuannya baik enggak? Baik, ya, tujuannya baik, ya. Tapi ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan bilang di zaman Nabi kan belum ada grup WA begitu. Jangan bilang begitu, ya. Hatta enggak ada grup WA kan mereka masih bisa saling ketemu. Udah berapa juz kamu hari ini? Berapa juz kamu hari ini? Berapa juz kamu? Bisa enggak? Bisa, ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya. Kalau sekedar mau mengajak, memotivasi, mengingatkan kaum muslimin untuk rajin membaca Al-Quran, ya motivasilah mereka, ingatkan, ya, tentang fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, ya, dan bahayanya ketika sudah jauh dari Al-Quran, ya. Sebagaimana itu yang
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau memotivasi para sahabat, ya, dalam hadis-hadisnya yang juga sudah kita hafal tentang fadilah-fadilah, ya, membaca Al-Quran. Kemudian mana tadi? Seakan-akan orang yang membuat bid'ah melihat bahwa maksud dalam membuat bid'ah adalah untuk beribadah sebagaimana maksud dari ayat tersebut. Dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan di dalam syariat tentang undang-undang dan hukum-hukum belum cukup. Hingga apa? Hingga dia pun memandang butuh hal lain lagi nih, butuh tambahan lagi nih, ya. Masa iya sih cinta sama Nabi cuma dibuktikan dengan cara mengikutinya doang sih, ya. Kayaknya kurang mantep begitu. Harus ada hal lain yang lebih kita lakukan untuk semakin menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga diinisiasilah memperingati hari lahir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hal yang sudah Allah bilang, kalau kamu beneran cinta sama Allah, tentunya juga cinta sama Rasul, buktikan dengan satu cara. Apa kata Allah? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Ikutilah aku di sini, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, berusaha menstandarisasi semua hal itu yang ada dalam diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu lakukan kalau beneran kamu cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka, masa iya cuman begitu? Ya. Kayaknya kurang mantep begitu. Untuk benar-benar menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau SAW. Kemudian, ya, muncullah inisiatif untuk memperingati hari lahir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini, ya, beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan kebid'ahan itu entah membuatnya pertama kali atau melakukan kebid'ahan yang sudah lebih dulu dibuat oleh orang lain, itu orang-orang yang semacam itu seakan menilai bahwa yang sudah diajarkan oleh agama ini masih belum cukup, ya, masih belum cukup. Hingga kesimpulannya harus ada penambahan, ya, harus ada hal yang lebih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ta'abbud atau peribadatan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Syatibi juga mengungkapkan definisi yang lain. Beliau berkata, bid'ah adalah satu cara dalam agama ini yang dibuat-buat. Bentuknya menyerupai ajaran syariat yang ada. Adapun tujuan dilaksanakannya adalah sebagaimana tujuan syariat. Syariat tujuannya untuk apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, jadi yang beliau sebutkan di sini halaman 67, ya, hampir sama dengan yang sudah disebutkan di halaman 66. Beliau menetapkan definisi yang kedua tersebut bahwa kebiasaan atau juga bisa disebut dengan urf atau adat itu bila dilihat sebagai kebiasaan semata tidak akan mengandung kebid'ahan apa-apa. Namun bila dilakukan dalam wujud ibadah atau diletakkan dalam kedudukan sebagai ibadah, maka ia bisa dimasuki oleh bid'ah. Apa contohnya? Contohnya bersalaman, berjabat tangan, ya. Kalau berjabat tangan itu kita lakukan hanya sebatas urf saja, adat saja, kebiasaan saja, ya. Misalnya di masjid perumahan misalnya biasanya, ya. Datang ke masjid, ya, bentaran lagi mau qomat, mau sholat tahiyatul masjid rasanya enggak cukup, ya, akhirnya nunggu sambil berdiri. Saat nunggu berdiri ada bapak-bapak lain masuk. Biasanya saat itu kita ngapain? Jabat tangan kan, salaman, ya. Kalau ini dianggap sebagai adat saja, di mana ini juga ternyata dianjurkan oleh syariat, ya, maka itu tidak mengapa, tidak masalah, ya. Tapi kalau dianggap sebagai kalau nggak salaman ketika masuk masjid itu jadi nggak afdol atau kurang afdol, maka itu yang menjadi masalah. Seakan kalau masuk masjid itu harus salaman. Harus di sini bukan berarti wajib, ya. Harus di sini yaitu tadi. Kalau nggak dilakukan, nggak afdol jadinya. Hingga harus berusaha untuk salaman itu. Ya, sampai ada cerita itu imamnya masih baru begitu, ya, masih baru di situ.
kemudian sudah dikumandangkan iqamat, ya, karena biasanya nyalamin orang yang ada di masjid, imamnya udah siap maju ke mihrab, ditarik salaman dulu Ustaz, katanya gitu. Salaman dulu Ustaz, ya. Nah ini udah jadi masalah, jadi ada pengharusan, ya, padahal nggak harus. Kalau bisa salaman, ya tentu itu bagus. Kalau nggak bisa ya bukan masalah, ya. Kalau nggak bisa bukan masalah, ya. Begitu juga salaman setelah sholat misalnya. Kalau cuma kita anggap sebagai kebiasaan saja, karena memang kita kalau ketemu itu biasanya salaman, ya. Qadarullah tadi belum sempat salaman saat masuk masjid karena beda waktu kedatangan kita dengan kawan kita. Setelah salam, setelah zikir, ucapkan salam kepada dia, boleh tidak? Boleh, ya. Bukan dianggap sebagai bagian daripada sholat jamaah, ya. Kalau sudah dianggap sebagai rangkaian dari sholat jamaah, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, harus langsung disambut dengan salaman. Kalau enggak salaman berarti ada yang salah, nah itu baru terjadi masalah, ya. Tapi kalau cuma karena kebiasaan saja tidak mengapa. Maka jangan disamakan, ya. Salaman enggak boleh, buka HP boleh, ya. Ada yang bilang begitu, ya. Salaman dilarang, bid'ah, enggak boleh, ya. Giliran habis sholat, buka HP boleh, ya. Beda, ya. Buka HP apa kita anggap sebagai ibadah? Kalau enggak buka, jadi enggak afdol? Enggak, ya. Bahkan kita meyakini habis sholat langsung buka HP itu malah ngurangi keafdolan sholat kita. Ya, gimana tidak? Orang habis sholat itu sunnahnya ngapain? Zikir. Dia malah buka HP. Saya zikir pakai HP kok Ustaznya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ya, jadi nggak sama. Ya, kita nggak pernah menganggap buka HP itu sebagai rangkaian dari sholat fardu. Nggak pernah. Kita nggak pernah menganggap buka HP itu sebagai rangkaian dari sholat jamaah. Begitu assalamualaikum harus buka HP dalam tanda kutip, nggak pernah ada. Ya, lain halnya dengan yang berjabat tangan menganggapnya sebagai bagian daripada rangkaian sholat berjamaah itu, ya. Jadi dibedakan antara kedua hal tersebut. Dengan cara itu berarti beliau telah mengkorelasikan berbagai definisi yang ada. Beliau memberikan contoh untuk kebiasaan yang pasti mengandung nilai ibadah, seperti jual beli, pernikahan, perceraian, penyewaan, hukum pidana, dan seterusnya. Karena semuanya itu diikat oleh berbagai hal, persyaratan dan kaidah-kaidah syariat yang tidak menyediakan pilihan lain bagi seorang muslim selain ketetapan baku itu. Ya, contohnya misalnya pernikahan, ya. Yang menjadi rukun nikah kan sudah jelas. Adanya dua mempelai, kemudian adanya wali dari pihak perempuan dan adanya dua orang saksi, ya. Tidak ada rukun yang lain dalam pernikahan. Selama rukun itu sudah terpenuhi, berarti pernikahannya sudah sah, ya. Kalau ditambah lagi hal lain, ya, dan dianggap harus, kalau enggak ada itu jadi enggak sah, nah itu baru masalah, ya, baru menjadi masalah. Tapi kalau dalam pernikahan itu misalnya suatu tempat punya adat tersendiri, ya, dan enggak dianggap sebagai bagian daripada ritual pernikahan itu, ya, maka itu tidak masalah selama adat istiadat itu tidak menyalahi syariat, ya, tidak menyalahi syariat. Kemudian definisi selanjutnya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau rahimahullah menyebutkan, yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya, yang menunjukkan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah meskipun secara bahasa adalah bid'ah, ya. Misalnya apa? Misalnya ya kayak kajian begini ini, ya. Kajian seperti ini ada enggak perintah kajianlah di malam Jumat begitu? Pada maghrib, ya. Selesailah ketika masuk waktu sholat Isya, kan enggak ada perintahnya. Ya, cuma perintah untuk belajar agama, dasar untuk belajar agama ada atau tidak ada? Ada, ya. Terus kenapa kok antum pilihnya hari
Kamis malam Jumat, ya ini aja yang kosong, ya. Kalau yang lain ada yang kosong, mungkin dipindah ke hari yang lain, ya. Di sini kan Rebo kan udah ada, ya kan? Selasa juga udah ada, kan begitu. Kebagiannya malam Jumat, ya. Kenapa kok harus pada maghrib sampai pada isya? Siapa yang bilang harus, ya? Kalau kita semua kuat dari pada isya sampai pada subuh juga, ayo aja, ya. Tapi kan kita nggak kuat, ya. Yang ngajar nggak kuat, yang belajar nggak kuat. Kita nggak mengatakan kajian ba'da maghrib itu lebih afdol daripada ba'da isya, nggak mengatakan. Cuma timing yang pas itu aja, yang nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama bagi kita untuk belajar, ya. Terus kenapa bukunya ini apakah harus? Nggak harus juga, ya. Kalau ada yang lebih bagus, lebih mudah, insya Allah kita lanjut ke buku yang lebih bagus dan lebih mudah itu. Jadi nggak ada pengharusan sama sekali, ya, nggak ada pengharusan dengan cara seperti ini, cara seperti itu, nggak ada sama sekali. Terus kenapa perempuan harus di belakang? Ya memang aturannya seperti itu, ya. Ada pemisahan antara yang laki-laki dengan perempuan sebagaimana pemisahan di dalam sholat. Ya, pemisahannya depan belakang bukan kanan kiri, ya, depan belakang bukan kanan kiri. Jadi dasar untuk kajian itu ada, ya, yaitu perintah untuk belajar, perintah untuk bertolabul ilmi, ya. Adapun caranya bebas aja, begini bisa atau dengan cara misalnya lebih formal juga bisa, ya. Ada evaluasi setiap akhir bulan, ada ujiannya begitu. Boleh nggak? Mau? Nggak? Boleh, mau nggak, ya? Boleh aja, ya. Itu kan cuma sebatas sarana saja, ya. Dan kita nggak menganggap lebih afdol, ya. Kita nggak menganggapnya lebih afdol dan kita nggak menganggap itu bagian daripada agama, ya. Yang bagian daripada agama itu belajarnya itu. Kemudian maka setiap orang yang membuat-buat sesuatu kemudian menisbatkannya kepada ajaran agama namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sebagai landasan atau sandaran, berarti itu adalah kebid'ahan alias kesesatan, ya. Tidak berdasar dari agama kok diklaim sebagai bagian dari agama, enggak benar, ya. Jadi harus benar-benar cermat mana amalan yang benar-benar bersumber dari agama, mana yang bukan bersumber dari agama. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, baik lahir maupun batin. Artinya bid'ah itu bisa memasuki segala sektor-sektor ini, ya. Bid'ah itu bisa berupa keyakinan. Bid'ah itu bisa berupa amaliyah. Bid'ah itu bisa berupa ucapan, ya. Zikir sekian kali misalnya padahal tidak ada landasannya atau dasarnya dari syariat, ya, itu berupa ucapan. Perbuatan sholat begini dan begitu padahal nggak pernah ada perintahnya sholat begini dan begitu, ya. Keyakinan seperti keyakinannya orang-orang Khawarij, ya, yang mengkafirkan pelaku dosa besar walaupun bukan dosa syirik, itu juga termasuk bid'ah karena tidak pernah ada ajarannya, dasarnya dari agama. Dan mereka mengklaim itulah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka mengklaim itulah ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah. Padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara syariat, ya, bukan bid'ah dalam definisi syariat. Kalau bid'ah dalam definisi bahasa terlarang atau tidak terlarang? Tidak terlarang, ya. Pensil ini secara bahasa bid'ah atau tidak bid'ah? Bid'ah secara bahasa. Namun apakah pensil ini tercela? Tidak tercela karena yang bid'ah yang tercela adalah bid'ah dalam perspektif atau definisi syariat yang tadi sudah diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di halaman 66, ya, di halaman 66. Contohnya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih
dengan mengikuti satu imam di masjid. Maksudnya mengajak kaum muslimin untuk sholat tarawih secara jamaah. Ya. Ketika beliau keluar dan melihat mereka sholat berjamaah, maka beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah perbuatan ini. Ya. Jadi Nabi SAW pernah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah sekitar 2 atau 3 malam. Namun di malam yang ketiga atau di malam yang keempat beliau SAW tidak melaksanakannya secara berjamaah, padahal para sahabat sudah menunggu beliau SAW di masjid. Hingga menjelang pagi hari Nabi SAW pun menjelaskan kepada mereka mengapa semalam beliau tidak berangkat ke masjid untuk sholat jamaah tarawih bersama sahabat seperti 2 malam sebelumnya atau 3 malam sebelumnya. Maka beliau mengatakan khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir kalau aku lakukan terus menerus maka hukumnya jadi wajib bagi kalian. Yang kemudian kalau sudah wajib akan memberatkan kalian, ya, akan memberatkan kalian. Karena sholat tarawih itu kan enggak cuma 2, 3, 4 rakaat, ya, minimalnya 11 rakaat, ya. Dan enggak sedikit kaum muslimin yang berguguran di tengah Ramadan, ya. Apalagi di akhir Ramadan. Kalaulah sholat tarawih berjamaah itu wajib, mereka semua jadi kena dosa. Ya, mereka semua jadi kena dosa. Nah, kemudian setelah itu sholat tarawih dilaksanakan sendiri-sendiri sampai masa khilafahnya Abu Bakar, sampai memasuki masa khilafahnya Umar. Dan melihat fenomena semacam itu, di sana ada jamaahan sekian orang, 2, 3 orang, 4 orang, di sini cuma 1 orang sendiri-sendiri tarawihannya. Maka Umar menginstruksikan untuk dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh 1 orang imam saja. Ketika ini dilakukan oleh para sahabat yang ada di bawah kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar keluar masjid dan melihat para sahabat salat tarawih secara berjamaah, Umar berkata hal yang demikian, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini maksudnya tarawih secara jamaah. Nah, bid'ah yang dimaksud oleh Umar di dalam ucapannya ini hanyalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah syariat. Kenapa? Karena sholat tarawih secara berjamaah bukanlah bid'ah yang benar-benar belum pernah ada sama sekali. Melainkan sholat tarawih secara berjamaah adalah hal yang sudah pernah ada dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun hanya 2 atau 3 kali saja. Ya. Walaupun hanya 2 atau 3 kali saja, sehingga tidak tepat ketika menjadikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebagai dalil bahwa bid'ah itu ada yang baik, ya. Bahwa bid'ah itu ada yang baik. Kalau yang beliau maksud di sini bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW, ya, dalam sabda beliau kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Bukan ini bid'ah secara bahasa saja. Mengapa? Karena kalau kita kembalikan ke sejarah belakang mundur sedikit saja, ternyata hal semacam ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk isya ini. Tapi insyaallah pembahasan tentang pembagian bid'ah menjadi hakikiyah dan idhofiyah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.